Mulai. Ya, Bu. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran IPA pada pertemuan yang ke-11 lagi ya. Nah, minggu lalu Ananda sudah melaksanakan ulangan harian dan sudah tahu juga berapa nilainya. Bagus-bagus semua kan? Alhamdulillah, Bu. Nah, Ibu lihat, Bagus, Bu. beberapa banyak yang tuntas, hanya sedikit yang belum mencapai KKM ya. Itu tidak apa-apa, nanti kita adakan remedial. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang bab baru yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa, silakan Ananda berdoa terlebih dahulu dalam hati saja. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, sekarang kita belajar listrik statis. Nampak PPT-nya? Belum, Bu. Belum. Nah, itu udah nampak? Belum, Bu. Masih loading. Iya, Bu. Masih loading, Bu. Kita tunggu. Udah, Bu. Udah, Bu. Dah? Dah, Bu. Nah, ini materi kita tentang listrik statis. Tunggu, Ibu bisaukan dulu. Nah, nampak semuanya kan? Nampak, Nampak, Bu. Bu. Nah, pada materi listrik statis ini kita ada 6 pokok bahasan. Nah, ini dia. Yang pertama itu ada konsep dasar tentang listrik statis. Kemudian yang kedua kita ada hukum Coulomb. Nah, pada hukum Coulomb ini yang akan kita bahas mengenai gaya listrik antara dua muatan yang berdekatan. Kemudian yang ketiga ada medan listrik, terus potensial dan energi listrik. Kemudian kelistrikan pada sel saraf, dan yang terakhir hewan-hewan penghasil listrik. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang konsep dasarnya saja dulu. Nah, ini KD kita 3.4, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sel saraf dan hewan yang mengandung listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita diharapkan setelah mempelajari materi ini, Ananda dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, kemudian menyebutkan contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menganalisis peristiwa yang terjadi ketika penggaris plastik yang digosokkan ke rambut yang kering. Nah, Ananda tahu petir kan? Gejala petir, yaitu biasa terjadi saat hujan. Nah, petir ini merupakan salah satu contoh dari gejala alam yang berkaitan dengan listrik statis. Jadi petir ini merupakan contoh dari listrik statis yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian contoh lainnya itu ada, nah ini yang paling kiri ada balon yang digosokkan ke rambut. Kemudian ketika kita angkat balonnya, rambut itu akan tertarik mengikuti balon. Atau ketika penggaris plastik yang sudah kita gosokkan ke rambut, kemudian kita dekatkan ke kertas yang kecil-kecil, itu akan dapat menarik kertas tersebut. Nah, fenomena ini
mengapa bisa terjadi itu akan kita bahas nanti di akhir video. Nah, sekarang itu apa itu listrik statis? Coba Ananda, siapa yang tahu apa itu listrik statis? Sudah baca materinya kan sebelumnya? Nah, ada yang tahu? Nggak ada? Listrik yang diam, Bu. Listrik yang diam. Ya, benar sekali. Iza, listrik statis itu adalah listrik yang diam. Kemudian apa lagi? Afni? Anggi gimana, Anggi? Sebuah rangkaian listrik, Bu. Rangkaian listrik? Belum, kita belum bicara rangkaian. Nanti rangkaian itu ada di bab selanjutnya. Nah, listrik statis ini kita bicara tentang muatan. Nah, listrik statis ini bisa kita artikan sebagai kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala kelistrikan. Nah, gejala kelistrikan yang terjadi ini karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa listrik statis itu terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Nah, apa itu muatan? Nah, sebelum kita memahami tentang muatan, kita pahami dulu tentang konsep atom. Nah, atom itu adalah unit terkecil penyusun suatu materi. Jadi setiap benda yang ada di dunia ini seperti meja, penghapus, papan tulis, bahkan tubuh kita, kalau kita potong-potong kecil-kecil, nah maka unit terkecilnya itu disebut dengan atom. Unit terkecil penyusunnya itu disebut dengan atom. Nah, atom ini biasanya berbentuk seperti ini ya, seperti bola. Kemudian di tengahnya itu ada intinya dan ada yang bergerak-gerak di sekitarnya ini. Nah, atom itu tersusun atas partikel-partikel subatom, yaitu terdiri dari inti atom dan elektron. Nah, pada gambar ini yang berada di tengah yang Ibu tunjuk ini ada warna merah, warna hijau ini disebut dengan inti atom. Nah, inti atom itu terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian yang bergerak-gerak ini, yang warna biru, ini disebut dengan elektron yang bermuatan negatif. Nampak kan? Nampak, Nampak, Bu. Bu. Nah, proton itu biasanya dilambangkan dengan bulat tambah seperti ini. Bulat tambah. Kemudian elektron bulat minus dan neutron itu bulat kosong saja karena dia tidak bermuatan. Nah, elektron berada di luar inti atau berada di kulit atom sehingga dia bisa bergerak. Nah, ini kan bergerak atau berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Nah, elektron inilah yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan fenomena listrik statis yang akan kita pelajari. Nah, elektron yang bisa berpindah-pindah inilah yang menyebabkan benda itu bermuatan listrik. Nah, pada dasarnya itu benda yang ada di alam ini itu bermuatan netral. Seperti meja, penghapus itu umumnya netral. Nah, benda yang netral ini artinya jumlah proton atau jumlah muatan
positifnya itu sama dengan jumlah muatan negatifnya. Jadi dia disebut netral. Nah, benda yang netral ini bisa menjadi muatan positif itu apabila dia melepaskan elektron. Nah, jadi yang netral ini coba lihat gambarnya. Ini kan positifnya ini sama dengan negatifnya, jumlahnya sama ya. Kemudian dia bisa bermuatan positif apabila dia melepaskan elektron. Nah, benda bermuatan positif ini artinya jumlah protonnya atau jumlah muatan positifnya itu lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Nah, di sini kan protonnya ini lebih banyak. Nah, kemudian muatan netral ini juga bisa menjadi benda bermuatan negatif apabila menerima elektron. Artinya setelah dia menerima elektron, itu kan elektronnya menjadi banyak. Makanya dia menjadi benda bermuatan negatif. Yang artinya jumlah proton itu lebih banyak daripada jumlah elektron. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana cara elektron tersebut berpindah? Nah, ini ada 3 cara. Yang pertama konduksi, induksi, dan menggosok. Nah, konduksi itu yaitu kita tempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan, sehingga dia nanti juga akan berpindah elektronnya. Kemudian yang kedua induksi, yaitu mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Dan yang terakhir menggosok, yaitu kita gosokkan benda tersebut dengan benda lain, sehingga nantinya akan ada elektron yang berpindah antara kedua benda tersebut. Nah, kemudian kita masuk salah satu contohnya, yaitu ketika penggaris plastik kita gosokkan ke rambut. Nah, ini ada penggaris plastik, ini muatannya itu netral ya, elektron dan protonnya itu sama. Kemudian rambut juga netral. Nah, kemudian kita gosokkan penggaris ini ke rambut. Nah, nantinya akan ada elektron yang berpindah. Nah, pertanyaannya di sini adalah elektron itu berpindah dari mana ke mana? Apakah dari penggaris plastik ke rambut ataukah dari rambut ke penggaris plastik? Nah, untuk menjawab itu, para ilmuwan telah membuat suatu tabel tribolistrik namanya. Nah, ini tabelnya. Ini ada bahan benda-benda mulai dari ebonit sampai ke kulit. Nah, di atas ini ada sukar memberi elektron, kemudian yang di bawah ini adalah mudah memberi elektron. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa semakin dia besar angkanya, semakin ke bawah sini, berarti itu semakin mudah memberi elektron. Dan sebaliknya, semakin ke atas, semakin kecil angkanya, itu semakin sukar atau semakin susah untuk memberi elektron. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa ebonit adalah yang paling susah untuk memberikan elektron. Sementara yang paling mudah itu adalah kulit. Nah, paham kan? Paham, Bu. Bu. Nah, kita balik lagi ke rambut yang digosok dengan penggaris tadi. Nah, ini kan penggaris plastik sama rambut ya. Kita lihat di tabel tribolistrik tadi. Nah, ini ada plastik berada di nomor 5, kemudian rambut manusia ada di nomor 18. Jadi yang paling mudah memberi elektron yang mana? Plastik atau rambut? Nah, rambut. Ya, rambut manusia kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa elektron tersebut akan berpindah dari mana? Rambut. Dari rambut ke penggaris plastik. Garis.
Nah, ini dia terjadi perpindahan elektron dari rambut ke penggaris plastik. Nah, kemudian setelah elektron itu berpindah dari rambut ke plastik ini, kemudian plastik itu akan bermuatan apa? Bermuatan negatif, Bu. Ya, karena Elektronnya lebih besar daripada proton. nah iya benar, karena elektronnya lebih banyak yang didapatkan dari rambut tadi. Nah, penggaris plastik akan menjadi bermuatan negatif. Kalau rambut, bermuatan apa dia lagi? Bermuatan positif. Ya, rambut akan menjadi bermuatan positif karena telah memberikan elektronnya kepada penggaris plastik. Nah, gitu dia. Kemudian contoh lainnya. Nah, ini ada kaca yang kita gosok dengan kain sutra. Nah, dari mana ke mana elektronnya berpindah. Kemudian setelah itu kaca itu akan bermuatan apa dan kain sutra itu akan bermuatan apa. Nah, mari kita lihat tabel kita yang tadi. Nah, di sini kaca nomor berapa? Nih, kaca nomor 19. Kemudian sutra nomor 15. Jadi yang paling mudah memberi elektron yang mana? Kaca. 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 Jadi di sini ketika kaca kita gosokkan dengan kain sutra, maka akan terjadi perpindahan elektron dari Kaca. Sutra. dari kaca ke kain sutra. Tadi kan kaca di bawah kain sutra ya. Jadi kaca Ya, Bu. mudah memberi elektron. Makanya elektron dari kaca ini akan pindah ke kain sutra. Tadinya kan sama-sama netral. Tapi setelah digosok, kaca akan memberikan elektron kepada kain sutra. Sehingga kaca bermuatan apa lagi? Positif. Nah, kaca bermuatan positif. Kemudian kain sutra? Negatif. Nah, ya. Sudah paham kan tentang perpindahan elektron ini? Sudah, Bu. Nah, kita lanjut. Masih gejala, kita lanjutkan dengan gejala listrik statis. Jadi ketika ada muatan positif, kita dekatkan dengan muatan positif juga, atau muatan negatif, kita dekatkan dengan muatan negatif, itu akan mengalami tolak-menolak. Saling menolak, dia tidak mau dia berdekatan. Karena apa? Karena mereka itu sejenis. Jadi muatan listrik yang sejenis itu akan saling tolak-menolak apabila didekatkan. Lalu bagaimana yang berlawanan? Positif dengan negatif. Akan saling tarik menarik. Nah, ya, mereka akan saling tarik-menarik. Muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik apabila kita dekatkan. Nah, contohnya kita menentukan jenis muatan listrik pada benda. Nah, ada 5 buah benda bermuatan listrik, yaitu kita misalkan saja Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q5. Nah, benda Q1 dan Q5 ini bermuatan negatif. Benda Q2 didekatkan dengan Q1 akan terjadi tarik-menarik. Kemudian Q3 dan Q5 terjadi tolak-menolak. Sementara Q2 dan Q4 itu terjadi tolak-menolak juga. Nah, maka tentukan kelima muatan benda itu. Nah, coba tentukan muatan dari Q1 sampai Q5. Coba baca dulu soal. Jadi Q1 ini dan Q5 bermuatan negatif. Nah, Q1 negatif. Kemudian
Q2 didekat-dekatkan Q2 dengan positif. apa? Q2 positif. Nah, ya benar, Q2 positif. Kemudian Q3 Q3 negatif. negatif. Coba lihat lagi. Q3 didekatkan dengan Q5, tolak menolak dia. Q5 tadi negatif. Negatif kan, Bu? Benda Q3 dan Q5 dikit. Oh iya, tolak menolak ya, berarti dia sejenis. Berarti sini salah tulis Ibu. Jadi Q3 ini juga negatif. Kemudian Q4 dan Q5. Q4 positif. Q4 karena dia didekatkan dengan Q2 terjadi tolak menolak. Tolak menolak karena Q2 kita tadi positif, berarti Q4 juga positif. Nah, ya. Nah, dan Q5 ini tadi di soal adalah negatif. Nah, itu dia cara menentukan jenis muatan pada benda. Kalau dia tarik-menarik, berarti berbeda jenis atau berlawanan jenis. Sementara kalau tolak-menolak, berarti dia sejenis. Nah, selesai materi kita pada hari ini. Nah, Ananda Ibu semua, ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Atau ada yang belum paham tentang yang kita pelajari hari ini? Sudah paham semua? Misalnya kalau ada soal yang kayak gini, Bu, mengapa petir lebih sering menyambar pohon kelapa yang tinggi dibanding pohon mangga yang lebih pendek? Oh, itu kenapa petir lebih mudah menyambar pohon yang lebih tinggi, pohon kelapa daripada pohon mangga. Coba ada yang tahu apa jawabannya? Nah, ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Afni? Nggak ada. Nah, kalau tidak ada, sebelum itu kita bahas dulu tentang proses terjadinya petir itu ya. Nah, tahu bagaimana siklus air? Siklus air. Tahu, Bu. Nah, itu kan air di daratan dan air di lautan itu kan nanti akan menguap ke udara dan akan membentuk awan. Nah, awan ini akan bergerak atau digerakkan oleh angin sampai ke daratan dan akan menjadi turun hujan nantinya kan? Ya, Bu. Nah, dalam ketika awan itu digerakkan oleh angin, itu akan terjadi gesekan. Bisa itu gesekan awan dengan udara atau gesekan awan dengan awan. Nah, ketika terjadi gesekan itu, tentunya akan terjadi perpindahan elektron seperti yang kita pelajari tadi, bahwa listrik statis itu terjadi karena perpindahan elektron, karena gesekan, ya kan? Ya. Nah, ketika terjadi perpindahan elektron ini, maka pada awan itu ada yang bermuatan, bagian awan ada yang bermuatan positif. Kemudian ada juga bagian yang bermuatan negatif. Nah, pada awan itu umumnya yang bermuatan listrik positif itu berada di atas, di bagian atasnya. Nah, ini ada uap air yang bermuatan positif. Sementara uap air yang bermuatan negatif ini akan ada di bagian bawah
awan ini. Nah, ketika awan itu bisa menimbulkan badai, nah jarak dari muatan negatif ini dengan yang positif ini itu sangat jauh jaraknya ya. Sehingga untuk menetralkan yang muatan negatif di sini, dia akan mencari pasangannya. Nah, dia akan mencari pasangannya yang terdekat ke dia. Nah, di sini ada bumi kita. Bumi kita ini umumnya itu bermuatan netral. Tetapi karena ada muatan di atas ini yang bermuatan negatif, dia akan membuat muatan positif di bumi itu tertarik ke atas. Karena disebabkan oleh muatan negatif dari awan ini. Sehingga ketika potensialnya terlalu besar antara ini, maka akan terjadi petir. Nah, petir itu adalah loncatan elektron dari awan menuju bumi. Nah, itu dia. Loncatan elektron dari awan menuju bumi. Itulah terjadinya petir. Kemudian, kenapa petir itu lebih suka menyambar pohon kelapa daripada pohon mangga seperti pertanyaan Agni tadi? Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini kan elektron itu terkumpul di bagian bawah awan itu kan? Iya, Bu. Nah, sementara di bumi, ini ada muatan positif yang tertarik ke atas akibat muatan negatif dari awan ini. Nah, di awan itu akan cenderung mencari pasangan yang lebih dekat ke dia. Kalau kita lihat di gambar ini ada gedung, kemudian ada rumah, kemudian ada pohon-pohon. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau awan ini bisa menyambar gedung ini karena dia lebih dekat jaraknya ke awan itu. Karena awan itu lebih cenderung menyambar yang lebih dekat ke dia. Makanya gedung-gedung pencakar langit itu mereka memakai alat penangkal petir. Nah, kenapa pohon kelapa itu lebih sering disambar daripada pohon mangga? Nah, kita lihat tinggi pohon kelapa itu. Tingginya kan lebih tinggi dari pohon mangga. Kemudian bentuk daun dari kelapa itu runcing, panjang-panjang dan meruncing kan di ujungnya itu. Iya, Bu. Nah, muatan itu lebih cenderung terkumpul pada bagian yang runcing-runcing seperti itu. Lebih banyak dia terkumpul pada bentuk yang kecil, meruncing dan menajam. Sehingga itulah kenapa petir itu lebih menyambar pohon kelapa yang tinggi daripada pohon mangga yang lebih pendek dari dia. Gimana nih? Udah, Bu. Nah, ada pertanyaan lain dari Anggi atau Iza? Enggak, Bu. Tidak. Anggi gimana, Anggi? Enggak ada? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu rasa sekian materi kita hari ini. Nah, tugas Ananda di rumah nanti akan Ibu kirimkan, ada di buku paket, nanti Ananda kerjakan, dan di-submit ke Google Classroom kita. Nah, untuk pertemuan, nah sebelum itu siapa dulu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini?
Nah, coba Iza, apa pembelajaran kita hari ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Afni, apa materi kita hari ini? Yang kita belajari dari apa tadi? Tentang? Listrik statis. Ya, tentang listrik statis. Kemudian pada listrik statis itu ada apa? Konsep listrik statis. Benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif akan terjadi tolak menolak, sedangkan benda yang didekatkan positif dengan benda yang didekatkan negatif akan terjadi saling tarik menarik. Nah, ya, itu benda sifat benda yang bermuatan ya. Itu merupakan gejala dari listrik statis yang tadi terjadi pada petir, kemudian terjadi juga pada penggaris plastik yang kita gosokkan ke rambut. Nah, Ibu rasa itu saja materi kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah gaya Coulomb atau gaya listrik. Nah, itu terjadi ketika dua buah benda didekatkan, maka benda tadi kan kalau sejenis tolak menolak. Nah, kalau tolak menolak itu disebabkan oleh gaya listrik yang ada pada benda itu. Itu kita pelajari pertemuan berikutnya. Silakan Ananda baca dulu materinya di rumah. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan bersiap untuk pelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk melaksanakan sholat duha. Ya, boleh keluar.